Selamat datang di Ratatouille. Ini film menceritain tentang tikus berdasi. Ini film menceritain tentang tikus yang suka masak. Pembukaan filmnya mulai amanin narasi, yang ngasih tahu kalau makanan terenak itu ada di Perancis, lebih tepatnya Paris, Perancis. Dan makanan terenak itu dibuat sama nih chef gendut, namanya Chef Auguste Gusteau. Dia punya restoran yang pakai namanya sendiri, dan restorannya itu bintang 5. Jadi dia chef sukses yang paling muda. Dia juga bikin buku namanya Anyone Can Cook, yang artinya semua orang bisa masak. Ini buku tentang resep masakannya si Gusteau, dan jadi buku yang paling laku di Perancis. Walaupun si Gusteau sukses banget, sama semua orang pada suka makanan dia, ada satu orang yang gak suka sama karyanya si Gusteau, namanya Anton Ego. Dia seorang kritikus makanan yang dicap sebagai kritikus paling sadis. Dan dia bilang pernyataan si Gusteau tentang semua orang bisa masak itu cute. Tapi enggak, dia nggak percaya kalau semua orang itu bisa masak. Oke, mulai filmnya sekarang. Ini tikus namanya Remy. Ini saudaranya namanya Emile. Dan ini bokapnya. Si Remy ini punya hidung sama lidah yang sensitif banget. Jadi dia bisa cium semua bahan apapun yang ada di makanan. Kayak ini contohnya. Dia bisa tahu ini kue terbuat dari apa aja. Sama dia juga tahu kombinasi makanan apa aja yang enak gara-gara lidah dia. Basically kayak si Erina lah ya. Cuma bedanya dia lebih seksi daripada Erina. Si Emily terkesan sama apapun yang si Remy lakuin. Kalau bokapnya kebalikannya. Dia gak pernah terkesan sama apapun yang anaknya lakuin. Oh iya, sama bokapnya juga pemimpin dari koloni tikusnya. Awalnya bokapnya pikir talentanya si Remy gak guna. Tapi gara-gara dia bisa cium racun tikus, jadi dia suruh si Remy jadi tukang cek racun buat koloninya. Si Remy lama-lama muak makanin sampah terus, dan dia mau masak sesuatu di dapur. Tapi bokapnya paksa makan sama larang dia ke dapur, soalnya di sana ada manusia. Si Remy bodo amat, dan dia ke dapur. Di sini dia ngeliat ada Gusteau di TV dan dia bilang, Good food is like music you can taste, color you can smell. There is excellence all around you. You need only be aware to stop and savor it. Si Remy cobain dan bener, dia bisa visualisasiin sama apa yang si Gusteau bilang. Abis itu si Remy ketemu jamur, dan dia ajak adenya masak jamurnya. Pas lagi masak, You think that maybe we shouldn't be so... ya somehow mereka nggak mati disambar petir sama jatuh dari atap. Si Remy cobain jamurnya dan rasanya enak banget. Tapi dia masih butuh satu resep lagi, supaya jamurnya tambah enak, yaitu saffron yang ada di dapur. Si Remy jadinya cari itu saffron, dan tiba-tiba dia ngeliat ada si Gusteau lagi di TV. Tapi di sini si Remy jadi tahu kalau si Gusteau dikritik keras sama si Anton Ego, jadi restorannya hilang 1 bintang, dan bikin si Gusteau depresi. Gara-gara ini si Gusteau jadinya meninggal. Ini orang basically gets criticized once, fucking dies. Si Remy lagi nonton tapi tiba-tiba neneknya bangun. Jadi ya si nenek mau bunuh tikusnya pakai fucking shotgun. Lu nggak ada barang yang lebih bagus apa selain shotgun buat bunuh tikus? Si nenek tembakin atapnya terus, dan... semua tikusnya terpaksa kabur, soalnya mereka ketahuan. Pas mereka kabur, si Remy-nya kayak... ya, dia lebih mentingin bukunya dibanding hidupnya. Pas si Remy ambil bukunya... ini neneknya orang Prancis atau orang Jerman ya? Si Remy mau nyusul sama koloninya, tapi nggak bisa, soalnya mereka terlalu jauh. Dan si Remy akhirnya tersesat sama sendirian. Terus di sini si Remy jadi skizo, sama halusinasi ngobrol sama si Gusteau. Abis itu si Gusteau, atau dalam hatinya si Remy lebih tepatnya, bilang... If you focus on what you've left behind, you will never be able to see what lies ahead. Now go up and look around. Dia ke atas dan beneran ketemu sama makanan. Pas dia mau makan, What are you doing? ini si Remy kaget sama halusinasinya sendiri anjir. Si Gusteau bilang koki itu membuat, kalau pencuri mencuri. Dan si Remy bukan pencuri. Jadinya si Remy lanjut cari. Dia ngeliat ada nih pelukis, sama nih couple yang lagi drama. Oh iya, sama dia juga ngeliat anjingnya Up. Dia lanjut ke atas terus, dan ternyata si Remy ada di Paris. Sama halusinasinya si Remy, bawa dia juga ke restorannya si Gusteau. Sekarang restorannya diambil alih sama nih asistennya si Gusteau, semenjak dia meninggal. Namanya Skinner. Terus ada orang baru yang samperin bosnya. Nih orang kayak, bos lihat nih, anaknya si Renata. Dia udah gede sekarang. Lu inget Renata gak? Harta tahta Renata. Lu inget Renata gak? Temen dekatnya si Gusteau. Terus bosnya bilang, oh iya, Linguini kan. Kabar mak lu gimana? She's been better. She died. Habis itu si Linguini kasih ini surat yang kelihatannya penting ke si Skinner. Tapi si Skinner bacanya ntar aja. Si Linguini ke nih restoran supaya dia bisa dapat kerja. Soalnya dia anak Renata, dan si Renata ini temen dekatnya si Gusteau. Awalnya si Skinner gak mau si Linguini kerja di sini. Tapi ternyata mereka butuh tukang sampah. Jadi si Skinner biarinin si Linguini kerja. Oke, balik ke si Remy. Si Remy sama halusinasinya sekarang lagi liatin kokinya masak. Terus si Gusteau tanyain kalau tuh orang kerjanya apaan. Si Remy bilang tuh orang cuma tukang sampah nggak guna yang nggak bisa masak. Habis itu si Gusteau bilang, bisa masak kok dia. Lihat aja tuh. Feed him. See? What is he doing? Si Remy langsung panik, soalnya si Linguini ngerusakin supnya, dan dia jadinya jatuh. Di sini si Remy hampir kepanggang, kebakar, sama kemencet. Dia berhasil kabur. Dia cium supnya si Linguini bau banget. Si Remy jadi pakai kesempatan ini buat berkarya. Dia masukin semua bahan-bahan yang bikin supnya jadi lebih enak. Ya jangan lupa si Remy itu tikus yang barusan benang di saluran pembuangan yang banyak berak. Walaupun dia cuci tangan, ini aja dia nggak pakai sabun. Anyway, pas si Remy lagi masak tiba-tiba. BTW si Remy kok bisa duduk di panci yang panas ya? Si Linguini langsung masukin si Remy ke dalam toples. Terus si Skinner datang kayak, awas tukang sampah. Hah? Lu masak ya bangsat? Pas si Skinner lagi marahin si Linguini, supnya udah telanjur disajin.
Si Skinner langsung marah sama pecat si Linguini. Tapi He wants to see the chef. itu orang ternyata bukan customer biasa, tapi kritikus. Dan dia suka banget sama supnya. Si Skinner cobain dan bener, supnya enak banget. Si Linguini tetap mau dipecat, tapi ini cewek bilang dia nggak bisa pecat si Linguini. Soalnya kalau si Linguini dipecat, ini kritikus kehilangan sama sesuatu yang positif dari ini restoran, yaitu supnya si Linguini. Tapi si Skinner bilang, nih orang cuma tukang sampah. Ya gak masalah, lagian ini restoran selalu pegang kepercayaannya si Gusto yang paling berharga. Alah, apaan kepercayaannya? Semua orang bisa masak. Jadi si Skinner kasih si Linguini kesempatan, walaupun dia tahu si Linguini ini pasti hoki pas masak supnya. Dan dia mau si Linguini besok datang lagi buat masak ulang supnya, sambil dia perhatiin. Terus dia bilang kayak, I think you are a sneaky, overreaching little... mereka semua langsung mau bunuh si Remy. Si Linguini berhasil tangkap, terus dia disuruh bunuh si Remy jauh-jauh dari restorannya. Soalnya ya itu tikus. Bisa bikin restorannya tutup gara-gara masalah kebersihan. Pas si Linguini mau bunuh, Don't look at me like that. si Linguini sekarang jadi ngobrol sama tikus. Dia jadi bingung banget harus ngapain besok. Soalnya yang masak supnya bukan dia, tapi si Remy. Terus dia kaget si Remy ternyata bisa ngerti sama dia, dan dia lega. Artinya dia nggak gila ngobrol sama tikus. Jadi si Linguini bikin perjanjian sama si Remy. Dia bakal rawat si Remy, tapi dia mau besok si Remy bantu dia masak ulang supnya. Dan mereka setuju. Si Linguini pulang dan kasih lihat apartemennya dia yang kecil sama burik, tapi punya view Eiffel Tower. Besok harinya si Remy masakin omelet, tapi mereka udah mau telat, jadi si Linguini bajingan kagak kasih si Remy makan. Pas dia sampai, si Linguini rada bingung mau sembunyiin si Remy-nya di mana. Jadi dia sembunyiin di dalam bajunya sementara. Pas dia masak, si Remy rada bingung mau kasih taunya gimana. Dia coba gigitin si Linguini, tapi of course si Linguini jadi kesakitan. Dia masuk ke ruangan penyimpanan makanan, dan lihat luka gigitannya. Ternyata si Remy lapar, makanya dia gigitin si Linguini. Si Linguini kasih dia keju, dan tiba-tiba si Linguini hampir ketahuan. Dan si Skinner usir si Linguini dari ruangannya. Pas dia balik, tiba-tiba si Remy sama si Linguini nggak sengaja ketemu cara yang aneh buat masak. Setiap kali si Remy tarik rambutnya si Linguini, tangan dia juga gerak. Gara-gara ini mereka pulang buat latihan. Si Remy suruh si Linguini tutup matanya sambil masak. Jadinya yang kontrol si Linguini 100% si Remy. Si Remy akhirnya udah lancar jadi pilotnya si Linguini, dan bisa buat sup kemarin. Si Skinner suruh nih cewek, namanya Colette, buat jadi mentornya si Linguini. Soalnya dia yang nggak kasih si Linguini dipecat. Si Skinner sekarang lagi di kantornya sama nih orang marketing. Dan ternyata semenjak si Gusto mati, si Skinner kerjaannya bikin frozen food murahan. Dia basically pakai reputasi nama Gusto cuman buat ngejual barang-barang murahan. Mr. Beast. Dia sekarang lagi lihat-lihat ini surat, sama ngeliat ada surat dari si Renata yang si Linguini kasih tadi. Pas dia baca, si Renata ternyata pernah enak-enak sama si Gusto, dan Linguini itu anaknya. Pengacara si Skinner kasih tahu kalau keturunan si Gusto muncul dalam waktu 2 tahun setelah si Gusto meninggal. Artinya semua asetnya si Gusto, termasuk restorannya of course, bakal jadi pemilik keturunannya. Dan syarat itu bakal hangus dalam waktu nggak lebih dari 1 bulan. Si Skinner jadi takut, soalnya dia pikir si Linguini sengaja datang di waktu yang mepet buat mainin dia. Tapi aslinya kagak. Si Linguini nggak tahu apa-apa. Jadi lawyer si Skinner mau selidikin pakai DNA-nya si Linguini sama rambutnya si Gusto yang ada di topi lamanya. Dan suruh si Skinner gak usah panik, sama pantauin si Linguini aja. Balik ke si Linguini, dia sekarang lagi diajarin cara kerja dapurnya, etika masak, gosip koliknya. Ya pokoknya tips and trick gitu lah ya. Awalnya dia kasar banget ajarinnya, tapi lama-lama dia jadi lembut sama si Linguini. Nih lu coba lihat aja. Every second counts and you cannot be mommy. Keep your station clear or I will kill you. Machiavelli chef, messy apron, clean sleeves. This Chef Gusto always has something unexpected. I will show you. Thank you, by the way, for all the advice about cooking. Thank you too For what? for taking it. Ya kita tahu lah ujung-ujungnya gimana. Anyway, malamnya pas lagi dinner service, ada pelanggan yang minta sesuatu yang baru dari menunya. Dan si Skinner suruh si Linguini masak resep lamanya si Gusto yang gagal, buat jelek-jelekin si Linguini. Pas mereka lagi masak, si Remy sadar dari baunya kalau makanan nggak enak. Jadi dia langsung improvisasi sama bikin sesuatu yang beda di detik terakhir. Semua orang pada suka sama masakannya si Remy, dan mereka semua pesan itu. Pas restoran tutup, mereka rayain, soal si Linguini naikin reputasi restorannya lagi. Tapi si Skinner ngeliat di topinya si Linguini ada bayangan tikus. Abis itu si Linguini keluar buat kasih makan si Remy. Pas balik, tiba-tiba si Skinner ambil topinya, dan untungnya si Remy udah dikeluarin tadi. Si Skinner sekarang ajak si Linguini minum-minum. Tapi sebenarnya dia mau bikin si Linguini mabok, supaya dia bisa kasih tahu semua rahasia tikus si Linguini. Sementara itu, si Remy lagi nyantuy makan keju sama anggur. Tapi tiba-tiba dia dengar ada sesuatu di tong sampah. Dia samperin, dan ternyata itu adeknya. Yang lagi makan, nggak tahu ini apaan. Jadi dia masuk ke tempat penyimpanan makanannya buat kasih si Emil makan. Lu bukannya masih punya banyak keju, anggur, sama roti ya? Kenapa lu repot-repot ke penyimpanan makanannya buat ambil makanan yang lu udah punya? Sama ini lu mencuri BTW, nggak penting. Si Remy suruh cobain makanan ini sama visualisasiin apa yang dia rasain. Tapi dia cuma bisa makan sama terlalu geblek buat hargain makanan. Terus si Emil kayak, oh iya anjir, gue harus bawa lu ke Daddy. Tapi si Remy-nya kayak, yaudah fine.
Balik ke si Linguini sekarang udah mabuk banget, sama si Skinner mulai mau bongkar rahasianya dia. Tapi untungnya si Linguini nggak kasih tahu apa-apa yang penting. Pas mereka mau balik, si Skinner suruh si Linguini nggak boleh pulang, sama bersihin dapurnya. Sementara itu, si Remy sekarang udah dibawa balik ke koloninya, dan mereka rayain. Abis itu si Remy bilang dia nggak mau stay, soalnya burung suruh salat pasti harus tinggalin sarangnya. Tapi bokapnya bilang, kita bukan burung, tapi tikus. Kita nggak tinggalin sarang kita, tapi kita besarin. Ya, besarin jangan sampai jadi Red King ya. Buat kalian yang nggak tahu Red King itu apa, nggak usah cari, ntar kalian nyesel. Anyway, bokapnya abis itu bilang si Remy ngomong kayak manusia. Dan dia bilang, manusia nggak jahat kok. Tau dari mana lu? Ya gue punya teman manusia. Hah? Ikut gue mau kasih lihat lu sesuatu. Bokapnya kasih lihat si Remy toko tikus yang udah pada mati. Ini taktik marketing yang jorok sama bahaya anjir. Kenapa semua mayat tikusnya dipajang? Gua ngerti ini palingan buat nunjukin kalau produk jebakan tikusnya mereka efektif sama bagus. Tapi nggak sampai mayat dipamer anjir. Tuh toko pasti bau busuk sama wabah penyakit. Ingat sama apa yang terjadi di Eropa di tahun 1340-an? Bokapnya bilang kalau lu temenan sama manusia, ujung-ujungnya bakal kayak gitu. Tapi si Remy percaya kalau dia bisa ubah di dunia ini. Besok harinya, si Remy ke restorannya dan dia ketemu sama si Linguini yang lagi tidur kecapean. Abis itu ada si Colette datang, tapi si Remy geblek malah gerakin si Linguini. Ini gue ngerti apa si Remy takut si Linguini ketahuan lagi tidur. Yang ada bukannya si Colette malah jadi kesian sama dia, soalnya bosnya suruh dia lembur. Anyway, si Colette jadi sedih, soalnya dia kira si Linguini tinggalin dia semenjak si Linguini jadi populer. Abis itu dia ditampar, soalnya dia kira si Linguini hina dia. Si Linguini langsung kejar si Colette, ama mau kasih tahu kalau dia sebenarnya nggak bisa apa-apa. Dan yang masak semuanya itu sebenarnya tikus. Dia mau kasih tahu dan si Remy serang mulutnya si Colette dan let there be love. Sekarang kita ke si Antonigo. Kalau menurut lu pada dia tampangnya mirip kayak vampir, lu nggak salah. Ini orang emang sengaja dibikin kayak vampir. Lihat aja ruangan kerja dia, bentuknya kayak peti mati. Anyway, asistennya samperin si Igo dan bilang kalau restoran Gusto balik jadi populer. Terus si Igo langsung gak seneng. Lu kenapa benci amat sama si Gusto? Tuh orang bukannya cuma mau buka restoran sama masak makanan yang enak. Kenapa lu pengen banget ngeliat dia gagal? Udah mati juga kan orangnya. Balik ke si Skinner. Si Skinner dikabarin sama pengacaranya kalau semuanya itu valid. Si Linguini beneran anaknya Gusto. Si Skinner masih gak percaya sama semua ini. Dan dia bilang kalau si Linguini setting semua ini bareng tikusnya. Terus pengacaranya kayak... Balik lagi ke si Linguini. Si Linguini sama si Colette sekarang menye-menye terus. Sama mereka juga dating. Si Remy sekarang lagi di depan restorannya. Dan ketemu sama adeknya yang bawa teman-temannya buat makan. Padahal si Remy udah bilang ke adeknya jangan kasih tau siapa-siapa. Pas si Remy mau ambil makanannya, ruang penyimpanan makanannya dikunci. Jadi dia ke kantor si Skinner buat ambil kuncinya. Dan ketemu... He's your son? I have a son? Tapi di si Skinner masuk. Jadi mereka kejar-kejaran, dan si Remy berhasil kasih suratnya ke si Linguini. Artinya si Skinner dikeluarin, dan si Linguini jadi orang yang berhak buat ambil semua asetnya si Gusto. Si Linguini sekarang hidupnya di penthouse. Si Emil bawa temannya makin banyak. Si Colette sama si Linguini dating terus. Lihat nih, ada si Bon Voyage. Musuhnya si Monsieur Incroyable. Sekarang si Linguini lagi ada photoshoot, dan tiba-tiba disamperin sama si Antonigo. Si Igo bilang, lo sampai sekarang main tanpa lawan, dan itu melanggar peraturan. Abis itu dia katain si Igo anoreksik, terus dia balas. If I don't love it, I don't Swallow. Ya basically mantan gue. Si Igo besok bakal datang lagi buat cobain makanannya dengan ekspektasi tinggi. Si Linguini sama si Remy sekarang lagi ribut, gara-gara si Remy bikin si Linguini gak fokus di pers tadi. Jadi ya si Linguini suruh si Remy break dari kepalanya dia. Gara-gara ini si Remy jadi kesel, sama suruh koloninya curi makanan ntar malam. Pas malam, mereka mau curi makanannya, tapi tiba-tiba si Linguini datang mau minta maaf sama si Remy. Soalnya dia emang lagi stres gara-gara si Antonigo. Pas si Linguini lagi ngobrol sama si Remy, tiba-tiba adenya yang goblok lagi makanin anggur, dan jatuh terus tembakin anggurnya ke si Linguini. Abis itu si Linguini sadar kalau si Remy bawa koloninya buat mencuri makanan. Jadi mereka cerai. Friendship with Budasir ended. Si Remy jadinya sedih, sama si Linguini stres banget soalnya malam ini si Igo bakal datang. Terus si Remy lagi ngeliatin si Linguini yang bakal gagal, tapi tiba-tiba dia dipanggil sama adenya. Dia nggak tahu kalau dia lapar, tapi nggak butuh bantuannya si Remy. Soalnya dia ketemu makanan gratis. Si Emil mau ambil, tapi si Remy sadar kalau itu jebakan. Jadinya... Game over. I died. Oh no. Restart. Restart. Would you like to restart? Jadi itu perangkap sebenarnya buat si Remy yang dipasang sama si Skinner. Si Skinner abis itu suruh si Remy masak buat dia. Supaya dia bisa jual semua masakannya, dan sebagai imbalannya, dia nggak bunuh si Remy. Basically kayak si Jesse Pinkman di season akhir Breaking Bad. Si Anton sekarang udah di restorannya, dan dia pesan apapun yang si Linguini bakal kasih dia. Makanan terenak yang si Linguini bisa masak lah ya. Abis itu si Remy dibebasin sama keluarganya pakai nih patung gargoyle. Sedangkan nih dapurnya lagi kacau, soalnya si Linguini nggak bisa masak apa-apa. Si Remy langsung masuk ke restorannya buat ketemu sama si Linguini, tapi mau dibunuh sama semua karyawannya. Terus si Linguini langsung... Touch him! Thanks for coming back, little chef. Dan di sini dia kasih tahu kalau dia sebenarnya nggak bisa apa-apa, dan semua masakan yang dia bikin itu berasal dari tikus. Semua kokinya langsung kecewa, dan gak ada yang mau kerja sama dia lagi, termasuk si Colette. Dia basically dibohongin sama si Linguini. Dan si Linguini nyerah. Tapi bokapnya datang ke si Remy, dan mau bantuin dia masak bareng semua koloninya. Tiba-tiba...
si Remy suruh bokapnya tangkap di petugas kesehatan. Sementara itu, si Remy sekarang suruh semua tikusnya masukkan di tempat cuci piring. Ini pakai air panas BTW aslinya. Jadinya semua tikus yang masak, sedangkan si Linguini yang layanin pelanggannya. Abis itu si Colette balik, soalnya dia keinget sama kepercayaannya si Gusto pegang, yaitu semua orang bisa masak. Si Colette abis itu tanyain si Remy mau masak apaan buat si Igo, dan si Remy ternyata mau bikin ratatouille. Si Colette ragu, soalnya ratatouille itu makanan orang kampung, tapi si Remy yakin. Jadi dia bikin, terus kasih ke si Igo sama si Skinner yang lagi nyamar. Pas si Igo cobain, dia jadi keinget masa kecil dia yang emaknya selalu masakin dia. Si Skinner juga cobain dan dia langsung marah masuk ke dapurnya. Tapi langsung ditangkap sama tikusnya. Si Igo terima kasih sama si Linguini, soalnya dia udah masakin dia makanan yang enak sama sekaligus jadi pelayannya. Tapi si Linguini bilang kalau dia cuma jadi pelayannya doang hari ini. Abis itu si Linguini bawa si Colette, dan dia bilang kalau si Igo mau ketemu sama kokinya, dia harus tunggu sampai semua pelanggannya pulang. Pas udah pada pulang, dia kasih lihat si Remy. Awalnya si Igo nggak percaya, tapi pas dijelasin semuanya, dia berdiri, terima kasih sama makanannya, dan langsung pergi tanpa ngomong apa-apa. Besokan harinya si Igo ambil resiko dan tulis review yang bagus buat restorannya. Ama dia juga sekarang ngerti apa maksudnya si Gusto, semua orang bisa masak. Yaitu, Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. gara-gara ini of course si Igo kehilangan pekerjaannya sebagai kritikus, sama restorannya tutup. Soalnya si Skinner sama petugas kesehatan yang ngadu. Walaupun gitu, si Igo sekarang lebih senang sama jadi investor bisnis kecil. Dan si Linguini, si Colette, sama si Remy buka restoran baru. Yang gue asumsi si Igo investornya. Dah tamat. Ini salah satu film Disney Pixar yang klasik banget. Masuk ke top 5 best Pixar movie menurut gue. Oh iya, malu pada tahu gak? Ada teori yang bilang kalau nenek-nenek yang di awal filmnya itu sebenarnya emaknya si Igo. Soalnya kalau kita lihat pelan-pelan, rumahnya si Igo ada banyak banget kemiripan sama rumah nenek yang di awal filmnya. Jadi bisa jadi Pixar pakai ulang aset sih buat hemat budget. Tapi karena kita tahu ini Pixar, palingan mereka sengaja pakai ulang aset. Sama sekalian masukin rahasia ini supaya sekaligus hemat budget sama kasih tahu cerita lebih. Dan ini alasan kenapa si Igo demen banget sama masakannya si Remy. Soalnya si Remy sering ngeliatin emaknya si Igo masak ratatouille di rumah awal tadi. Ama ada teori lagi, tapi gue lupa bacanya di mana. Kayaknya di 9gag. Kalau emaknya si Remy, yang kita nggak pernah lihat sama sekali, sebenarnya koki asli yang kontrol si Gusto. Ini alasan kenapa si Gusto bikin buku yang berjudul Anyone Can Cook. Karena dia ngeliat sendiri kalau ada tikus yang bisa masak. Tapi semenjak dia dikasih review yang jelek sama si Igo, dia jadi stres dan botak. Gara-gara ini emaknya si Remy nggak bisa kontrol si Gusto lagi. Jadi dia depresi sama meninggal. Di scene si Skinner sama lawyer aja dia bilang gini. I was worried about the hair sample you gave me. I had to send them back to the lab. Why? Because the first time it came back identified as rodent hair. Ini kurang jelas dia ngomongin rambutnya siapa. Soalnya kita nggak pernah lihat si Skinner ambil rambutnya si Linguini. Bisa jadi si Skinner ambil DNA-nya si Linguini bukan dari rambut, tapi lewat gelas wine yang dia minum. Dan kalau kita ngomongin soal rambut, kita bisa lihat jelas kalau lawyernya ambil rambutnya si Gusto yang ada di topi lamanya. Dan rambutnya si Gusto tadinya terdeteksi sebagai bulu rodent atau bulu tikus. Jadi ya ini alasan kenapa si Gusto kemungkinan juga punya tikus yang kontrol dia buat masak. Anyway, waktu gue rate nih film 8 Neon Genesis Ratatouille dari 10 Promise Consort Linguini.